Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Shalom Bapak Ibu, Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Pasti ada hidup.
Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan bersuara.
Allah Bapa, sungguh kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Allah kami satu-satunya. Engkau membentangkan begitu banyak kebenaran demi kebenaran, menyatakan Engkaulah satu-satunya Allah yang layak disembah dan ditinggikan. Sungguh kami bersyukur karena darah Yesus, dengan mengenakan Yesus kami dapat datang ke hadapan Engkau untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan Engkau. Maka Bapa, biarlah ibadah terakhir di hari ini dari jemaat-Mu semua ini, tolonglah agar kami semua dapat mempersembahkan ibadah yang berkenan di hadapan Engkau. Bila Roh Kudus bekerja terus dengan penuh kepada setiap kami, sehingga roh jiwa kami yang penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, yang penuh dengan Roh-Mu yang kudus, dapat mencapai kehadirat-Mu, bertemu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terimalah ibadah kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus akan tercurah, itulah dan hidup segar dari sorga, mandi daripadamu. Puja berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah Kau curahkan Roh-Mu, biar melimpah penuh. Roh Kudus akan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lembah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah Kau curahkan Roh-Mu, biar melimpah penuh. Roh Kudus akan tercurah, kini kami berseru. Bila dengar baruan, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat
silakan duduk. Mari kita bertobat. Yesus, Yesus, aku mohon kuasa darahmu Tuhan Yesus. Aku mohon kuasa darahmu Tuhan Yesus. Ampunilah, ampunilah, ampunilah segala kesalahanku. Ampunilah segala kelemahanku, pelanggaranku Tuhan Yesus. Tanpa pengampunanmu aku binasa.
Bapa, kami jemaat GBSI di penghujung hari Tuhan ini, kami berkumpul. Bapa, kami mengucapkan terima kasih karena Engkau telah memberikan kami iman. Bapa, sungguh kami boleh melihat kealahan Yesus dengan kedatangan Roh-Mu yang kudus yang membawa nama Yesus memeteraikan keselamatan yang telah kami peroleh. Maka kami berkumpul menjadi tubuh Yesus, ingin meninggikan, mempermuliakan nama Yesus. Itulah tujuan kami berkumpul dan beribadah. Allah Bapa, terimalah seluruh pelayanan kami, baik seluruh jemaat dan pelayan ibadah. Biarlah Engkau bersukacita dan berkenan, karena kami melakukannya dengan nama Yesus saja Bapa. Bapa, terima kasih. Bapa, pada kesempatan ini juga kami memohonkan supaya pekerjaan GBSI kami di tahun ini, biarlah Engkau juga turut bekerja dalam seluruh tugas pelayanan, yaitu untuk menggenapi amanah agung, supaya menjadikan segala bangsa murid boleh tergenapi juga melalui pelayanan GBSI kami dengan gerakan Berea. Karena itu tolonglah dan turut bekerjalah bagi Ibu Pendeta kami, Pendeta Yohanako. Bapak, berilah kesehatan dan kekuatan supaya Ibu Ko boleh menggenapi seluruh pekerjaanmu, baik untuk pertumbuhan GBSI kami maupun untuk gerakan Berea, baik di Indonesia bahkan sampai ke seluruh dunia. Bapak, tolonglah, tambahkanlah hikmat inspirasi di dalam seluruh tugas pelayanannya. Seluruh pendeta yang melayani juga berilah Bapak kesehatan dan juga kepenuhan akan Roh Kudus saja, sehingga setiap pekerjaan Kau titipkan boleh mereka genapi Bapak. Bapak, sore hari ini Ibu Pendeta Ernawati yang memimpin ibadah, kami juga memohonkan supaya dia juga boleh penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan inspirasi, sehingga memimpin ibadah ini menjadi ibadah yang sungguh berkenan di hadapan Engkau. Tolonglah tugas dan pelayanannya supaya dia juga boleh genapi. Bapak, terima kasih. Bapak, sungguh kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kami di dalam nama Yesus. Engkau memelihara kami di dalam gereja-Mu yang kudus, yaitu GBSI. Engkau telah memberikan nama Yesus. Engkau juga memberikan kami kemuliaan-Mu Bapa. Hanya saja Bapa, kami kurang kuasa untuk menanggung firman-Mu. Maka pada sore hari ini pun kami memohonkan supaya kami masing-masing dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kami semakin ilahi dan rohani, supaya kami sungguh-sungguh mengenal gambar kehendak Allah dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Karena kehendak-Mu adalah supaya kami boleh menggenapi kehendak-Mu, supaya kami ikut di dalam kebangkitan pertama menjadi orang yang kudus. Karena itu tolonglah, biarlah setiap kami sungguh-sungguh bertemu dengan firman-Mu pada sore hari ini, supaya kami memiliki hati misi untuk kami mengambil bagian dalam tubuh GBSI yang menggerakkan gerakan Berea. Bapak, itulah permohonan kami pada sore hari ini. Biarlah lewat ibadah ini juga Bapak, hanya nama Yesus yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Dosa dan derita
ibadah ketiga, mungkin sebagian besar sudah baca ya. Ini tetap Februari, bulan berdoa. Pengumuman yang baru itu ada peneguhan pernikahan untuk saudara Sihar Gea dan saudari Rolija Yeti Marisi Simarmata. Itu ada di GBSI TKD Pemayungan Jambi, Sabtu tanggal 22. Demikian ada peneguhan pernikahan antara saudara Anderias Jabe dan saudari Idalia Da Costa di GBSI Kupang, Selasa tanggal 25. Juga ada pertemuan Pasutri GBSI Sabtu tanggal 22 ini pukul 10 sampai jam 12 di GBSI Pusat Karawaci. Kita dukung semua ya kegiatan yang ada di gereja kita. Kemudian saya akan bacakan surat gembala. Meskipun semua mungkin sudah baca karena ibadah ketiga, tetap akan saya bacakan agar semua mendengar suara gembala ya. Kapitalisme adalah sistem perekonomian di mana perusahaan swasta memiliki modal dan memutuskan serta mengelola kuantitas produksi. Oleh tangan yang tak terlihat, harga diputuskan mengikuti permintaan dan penawaran pasar, dan melalui persaingan mencari laba, mendorong inovasi dan efisiensi. Harga di pasar terbentuk secara otomatis dari hubungan kedua belah pihak, konsumen dan produsen, dan sumber daya dialokasikan secara efisien. Negara tidak perlu mengintervensi arus pasar. Jenis produk yang kita konsumsi tak terhitung banyaknya. Hal ini tidak perlu direncanakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat tidak perlu merencanakan apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Ini karena fungsi pasar yang mewujudkan efisiensi distribusi mandiri berlangsung secara otomatis. Selama tidak melanggar etika dan peraturan dasar, pasar hanya perlu memberi kebebasan kepada semua orang untuk mengejar laba bagi dirinya, menurut caranya masing-masing. Hal ini menimbulkan persaingan yang ketat di antara para pemasok, menghasilkan inovasi produk yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah, sehingga pada akhirnya penerima manfaatnya adalah konsumen. Ada perkataan terkenal dari Adam Smith, penulis buku The Wealth of Nations atau Kekayaan Bangsa-Bangsa. Makan malam kita bukan berasal dari kemurahan hati tukang daging atau pembuat roti, tetapi pada perhatian mereka untuk menghasilkan uang bagi dirinya sendiri. Jadi ketika pasar bebas dari kendala buatan, arah persaingan pasar tertuju pada keuntungan secara menyeluruh, baik dalam tenaga kerja, harga atau alokasi sumber daya. Ide ekonomi pasar bebas ini berasal dari Alkitab. Komunisme merampas uang orang-orang kaya dan berkata, mari membaginya sama rata dengan mereka yang malas dan tidak bekerja. Namun apa yang telah kita lihat dari Partai Komunis Tiongkok atau Partai Komunis Korea Utara ialah cita-cita mereka sama sekali tidak mungkin terrealisasikan. Namun dengan dalih itu, sekelompok kecil orang yang berkuasa mengeksploitasi harta benda dan tenaga kerja para imigran. Dan sebagian besar rakyat didesak ke dalam kemiskinan ekstrim. Dan melalui pemberian subsidi mengontrol mereka dengan kekerasan. Para imigran akan diturunkan derajatnya menjadi budak bagi sekelompok kecil anggota Partai Komunis. Para imigran yang biasa akan hidup dalam kemiskinan ekstrim dan di bawah penindasan yang kejam di mana hak-hak asasi mereka dilanggar. Gagasan ekonomi pasar bebas ialah kamu mengolah tanah dengan berpeluh darah dan berkeringat, baru kamu akan memperoleh makananmu. Akan hal ini, firman Allah berkata sejak dari awal di Taman Eden, bahwa manusia memperoleh makanannya dengan berpeluh, dan jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini merupakan prinsip dasar untuk mempertahankan kehidupan tubuh. Akan hal rohani pun, Allah memberikan satu mina, yaitu satu nyawa kepada tiap-tiap orang. Jika orang itu membuahkan 10 atau 5 mina dengannya, Allah berkata akan memberikan 10 kota dan 5 kota kepadanya di sorga. Dengan harta benda yang diperoleh dengan jerih payah di bumi, orang beroleh makanan dan minum untuk tubuh. Tetapi ketika tubuh kembali menjadi debu, semuanya ditinggalkan di bumi.
Namun jerih payah untuk roh jiwa, yaitu mengenai ketaatan, sudah di jalan janjikan upah. Ini adalah prinsip kerajaan sorga. Tetapi ideologi sosialis komunis yang memperlakukan semua orang setara dengan paham mengutamakan manusia adalah bentuk perbudakan terburuk dalam sejarah manusia, yang menjorokkan seluruh rakyat ke dalam kemiskinan ekstrim dan menindas mereka yang merasa keberatan dengan hukuman kekerasan yang tiada ampun. Gembala Sidang, Pendeta Yohanako. Kita doakan. Allah Bapa, kehadapan Engkau kami semua anak-anak-Mu membawa persembahan iman kami. Bapa, terimalah pada hari ini ada ucapan syukur dari Alicia Liadi dan seluruh persembahan ucapan syukur dari kami anak-anak-Mu. Demikian juga ada buah sulung dan cicilan kedua dari Eklesia Eunike Lase. Demikian dari kami semua. Juga ada perpuluhan dari Damaris dan seluruhnya yang memberikan, dan janji iman dedikasi cicilan dari Bella, ucapan syukur perpuluhan dan semuanya dari kami anak-anak-Mu, dari cabang, dari pusat sampai cabang. Bapa, terimalah Bapa persembahan iman kami. Sungguh kami bersyukur menjadi yang taat kepada Engkau. Kami boleh menunjukkan syukur kami, iman kami kepada Engkau. Dan biarlah setiap tetes keringat yang kami hasilkan, yang kami bawa ke hadapan Engkau, juga turut berguna bagi mempermuliakan nama Yesus di dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, amin.
Keluaran 3 ayat 15 kita baca bersama-sama 2 kali ya. Dua, tiga. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Amin. Kita sambut firman dengan doa. Mari berdoa. Yesus, kure. Yesus, tolonglah setiap kami Tuhan Yesus. Penuhilah kami dengan Roh Kudus. Penuhilah kami dengan inspirasi. Agar setiap firman yang kau taburkan tidak ada yang terhanyut. Agar setiap firman yang kau taburkan masuk dalam roh jiwa kami. Yesus, penuhilah setiap jemaatmu. Penuhilah setiap jemaatmu dengan Roh Kudus. Berilah kami telinga yang mendengar suara Roh Kudus. Berkatilah kami untuk selalu mendengar suara Roh Kudus. Biarlah firman hidup kami menjadi iman, menjadi kuasa, menjadi hidup bagi kami Tuhan Yesus. Berilah kami kuasa untuk menerima firman-Mu, mengatasi segala roh yang mengganggu kami. Yesus, biarlah kami semua mendengar suara Roh Kudus. Biarlah kami semua mendengar suara Roh Kudus. Hanya suara Roh Kudus. Berilah kuasa untuk mendengar suara Roh Kudus. Yesus, penuhilah kami semua. Penuhilah kami semua. Biar setiap roh jiwa kepada Engkau sore ini. Penuhilah Roh Kudus. Diberkati dengan firman hidup kami. Yesus, Yesus. Yesus, penuhilah kami dengan firman-Mu. Yesus, pari kure yose. Yesus, apari yose. Penuhilah kami. Biarlah seluruhnya mendengar suara Roh Kudus. Yesus, penuhilah kami dengan kuasa. Penuhilah kami dengan inspirasi. Inspirasi dari Roh Kudus saja. Yesus, apari yose. Yesus, apari yose te. Apari yose. Useri kure. Akari kure apari yose te. Yesus, yose te. Kure yose te. Use Yesus. Pari kure yose. Yesus, pari kure yose. Kita serukan slogan 3 kali. Mari roh jiwaku peliharalah gereja. 3 kali. Mari roh jiwaku pelihara gereja. Mari roh jiwaku pelihara gereja. Mari roh jiwaku pelihara gereja. Intisari khotbah dari judul 2, 3. Malaikat Yahweh, Allah yang kita sembah tinggi dan agung. Dia mengadakan dunia roh sorga, lalu menempatkan bala malaikat sorga di dalamnya. Mereka bukanlah yang dilayani, melainkan roh yang bekerja. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, dan dia tidak memiliki bayangan karena perputaran. Hanya satu-satunya yang keluar daripadanya saja melihatnya. Yesus memilih jalan anak manusia dan belum berada di tata sorga. Pada waktu itu, dia menetapkan penjaga yang duduk di tata sementara sampai saat anak manusia masuk ke sana, yakni malaikat Allah. Dialah malaikat yang besar yang namanya Yahweh,
Allah nenek moyang Israel dan berada di jemaah padang gurun. Dia memerintah bala malaikat sorga di dunia. Dialah bendahara dan pelayan utama. Dia mengerjakan pekerjaan yang menekan para malaikat yang berdosa sampai penghakiman pada hari besar dan mempersiapkan jalan bagi anak manusia. Malaikat Yahweh menerima kemuliaan untuk menjadi malaikat utama di antara para malaikat. Dia adalah roh yang bernubuat, tetapi bukanlah yang menghakimi. Yahweh adalah Allah bagi jemaat perjanjian lama, dan juga adalah yang melayani anak manusia. Ketika anak manusia tidak berada di sorga pun, sorga tidak dibiarkan kosong, sebab Allah Bapa berada di situ. Malaikat Yahweh menjaga tata di sebelah kanan itu. Maka sorga tetap kokoh dan kerajaannya abadi. Selain anak manusia, tidak ada yang pernah menyatakan rupa Allah. Hanya anak manusia saja gambar wujudnya. Amin. Allah yang kita sembah adalah tinggi dan agung. Ketika kita tidak percaya Yesus, kita tidak percaya Allah juga. Memang kadang-kala mendengarkan kata-kata Allah. Para petani pun kadang mengatakan Allah harus memberi hujan atau hanya Allah saja yang mungkin. Tetapi mereka tidak mengakui keberadaan Allah, malah mengabaikannya. Tetapi kita akhirnya mengenal siapa itu Allah oleh karena Yesus. Yesus pernah berada di tengah-tengah manusia, tetapi karena tidak memiliki tampang yang khusus, demikian Alkitab mengatakan. Tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, rupa pun tidak. Dia hanya seperti tunas dari tanah kering. Di tengah-tengah manusia yang banyak yang tidak dapat terhitung itu, tidak dapat dibedakannya karena tidak memiliki tampang yang khusus. Hanya ketika Roh Kudus turun kepadanya, Allah mengucapkan, "Inilah anakku yang kukasihi." Demikian dia menerima kesaksian dari Allah. Allah memproklamasikan secara langsung, dia adalah anaknya. Karena dia bangkit di antara orang mati dan terangkat ke sorga, sesuai janji yang diucapkannya secara langsung, Roh Kudus datang ke dunia ini, baru saja kita mengenal Allah oleh karena Yesus Kristus. Menurut Alkitab, dia adalah yang setara dengan Allah. Dia adalah gambar wujud Allah. Demikian Alkitab mengatakan. Dia adalah anak Allah yang setara dengan Allah. Dia adalah gambar wujud Allah. Tetapi ketika dia menerima tahta sebelah kanan dari Bapa, dia tidak menganggap bahwa dia setara dengan Bapa. Walaupun dia setara dengan Allah, tetapi dia merendahkan diri, lebih merendahkan diri, dan menyatakan diri ke dunia ini sebagai manusia. Betapa sungguh merendahkan dirinya dari Allah. Ia mengatakan Allah lebih besar daripadaku. Demikian merendahkan diri sampai tidak ada batasan. Sehingga dunia akan mengenal Allah betapa tingginya dan agungnya. Lalu percaya kepadanya. Oleh sebab itu, saudara dan saya menerima Roh Kristus. Iman kita juga menjadi sempurna. Sebab mengenal Allah yang betapa besar dan agung daripada yang duduk di tahta sebelah kanan di surga.
sehingga menerima dan melayaninya. Demikian kita mengenal Allah oleh karena Yesus. Yesus menganggap Bapa lebih tinggi dan agung sehingga tidak menganggap dirinya setara dengan Bapa. Maka dia sementara merasa keberatan untuk masuk ke tahta sebelah kanannya. Dan ketika mengosongkan sorga itu, tetapi tidak mengosongkan tahtanya, melainkan Bapa menjaga sorga dan menetapkan yang akan menjaga tata surga itu malaikat Yehova. Para malaikat itu ditetapkan sesuai dengan tingkatannya. Sebagai yang paling rendah itu adalah roh jahat yang dipakai oleh Allah. Maka bukan hanya ada malaikat yang baik, ada juga roh yang jahat. Saya menulis siapakah roh penyesat itu dari seri kedua demonologi karya saya. Itu bukan Satan, tetapi mereka hampir menunjang pekerjaan Satan. Supaya seseorang diserahkan kepada Satan, Alkitab juga mengatakan seseorang membuat dosa keterlaluan. Maka Paulus mengatakan, marilah kita berdoa supaya orang itu diserahkan kepada Satan. Ada firman, mari kita serahkan dia kepada Satan. 1 Samuel juga mengatakan, karena Raja Saul merosot, roh jahat yang dipakai oleh Allah, Allah tidak saja memiliki malaikat baik, tetapi Allah memiliki roh jahat yang dipakainya. Kemudian ada juga bala tentara surga yang ikut serta dalam perang. Dan di atasnya ada juga malaikat yang melayani orang-orang kudus. Dan ada juga malaikat yang melayani di sorga. Dan di atasnya ada penghulu malaikat. Seperti di Wahyu, Yesus memegang 7 bintang-bintang. Demikian ada 7 penghulu malaikat. Tetapi ada juga malaikat yang besar, yang lebih tinggi daripada para penghulu malaikat. Malaikat Allah atau Tuhan, ada malaikat yang amat besar. Yesus juga pernah mengatakan bendahara atau pelayan utama. Dulu keluarga yang besar menetapkan bendahara atau pelayan besar. Dia memang hamba bagi keluarga itu. Maka apabila tuan rumahnya pergi menitip semua urusan rumah tangga kepada hamba itu, dia mengurus hamba-hamba yang lain, memberi makan, gaji, dan semua urusan keluarga. Meskipun menyerahkan semua wewenang kepadanya, tetapi ada batasannya. Yusuf anak Yakub dijual oleh saudara-saudaranya sehingga menjadi pelayan untuk keluarga Potifar atau orang Mesir itu. Yusuf menjadi hamba dalam keluarga Potifar, seorang pegawai kerajaan. Karena dia seorang yang baik, dititipkan tugas sebagai pelayan utama. Waktu itu ia boleh mengurus semua hamba-hamba yang lain. Dia boleh memecat juga dan menyuruh atas hamba-hamba itu. Dan boleh juga menambah atau mengurangi harta bendanya. Demikian dia diberikan wewenang. Yang tidak boleh hanya kepada istrinya saja. Itulah batasan dari kepala pelayan itu. Demikian malaikat Tuhan di sorga diberikan wewenang untuk mengurus sorga. Maka dia dibiarkan untuk menjaga sorga dan dibiarkan untuk memerintahkan sorga, yakni semua malaikat. Tetapi dia adalah hamba yang memiliki batasan. Maka sama sekali tidak boleh memanggil Allah sebagai Bapa. Tidak dapat menjadi anak Allah, sebagaimana Ibrani 2 ayat 5-7. Dan juga dia memiliki semua wewenang atas sorga.
Dia menekan dan mengurung para malaikat yang berdosa. Dia memiliki wewenang untuk mengurung mereka sampai penghakiman pada hari besar, tetapi ia tidak memiliki wewenang untuk menghakimi. Polisi dan hakim, keduanya memiliki kuasa hukum, tetapi polisi hanya boleh menangkap para tersangka. Tidak mungkin menghakimi dan mengurung tersangka itu di penjara. Tugas itu hanya milik hakim. Demikian malaikat Yehova boleh membelenggu dan menekan para malaikat yang berdosa itu. Sampai hari penghakiman, tetapi tidak boleh menghakimi mereka. Ibrani 1 ayat 13, Allah mengatakan, kepada malaikat siapakah? Aku berkata, duduklah di sebelah kanan Allah sampai musuhmu dijadikan tumpuan kakimu. Malaikat tidak memiliki otoritas untuk membinasakan iblis. Maka Yudas 1 ayat 9 mengatakan, penghulu malaikat Mikael dan iblis, ketika mereka bertengkar mengenai mayat Musa, Mikael tidak berani menghujat. Tetapi hanya mengatakan kata-kata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Dia mengatakan, aku serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka malaikat Yehova bisa memberi peringatan secara nubuatan, tetapi tidak memiliki otoritas untuk menghakimi. Di samping itu ada juga Yehova akan menyelamatkan atau sudah menyelamatkan. Atau menyelamatkan Israel, juga menyelamatkan seorang pribadi. Tetapi itu hanya perumpamaan atau miniatur akan keselamatan yang kekal. Maka menyelamatkan tubuh orang Israel dari perang dan menyelamatkan dari kelaparan. Menyelamatkan tubuh dari mereka suatu kutuk, dia menyelamatkan tubuh mereka dari hukuman. Tidak bekerja untuk menyelamatkan roh jiwa mereka, pekerjaannya sebagai perumpamaan secara penubuat. Dengan cara menyelamatkan tubuh, memperlihatkan roh jiwamu akan diselamatkan, atau roh jiwamu akan binasa seperti ini. Demikian sebagai penubuat, ia memperlihatkannya. Namanya disebut Yehova. Ketika malaikat Allah menampakkan diri kepada umat Israel, Allah memberi nama Yehova, yaitu nama Allah. Maka dalam nama Allah itu dia menjaga sorga dan bekerja. Maka dalam nama Yehova tidak pernah membinasakan iblis dan tidak pernah menyelamatkan roh jiwa manusia. Hanya dia menyatakan di tengah-tengah bangsa Israel kepada umat itu seperti penubuat. Ia memperlihatkan masa depan yang akan dilakukan oleh Allah. Maka ketika Musa ke Gunung Sinai, di tengah-tengah nyala api, di tengah-tengah semak duri yang tidak terbakar, Allah menampakkan diri dan berkata, aku adalah Allah nenek moyangmu, yakni Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Namaku adalah Yehova. Allah yang Abraham jumpai, Allah yang Ishak jumpai, dan Allah Yakub jumpai. Akhirnya Musa juga berjumpa. Betapa orang Israel menghormati nenek moyang mereka. Mereka menghormati iman nenek moyang dan akan hal nenek moyang mereka bertemu Allah. Mereka mentaati Allah nenek moyang dan takut akan Allah nenek moyang mereka. Mereka mengikuti dan melayani Allah nenek moyang mereka. Mereka tidak pernah mengalami Allah, tetapi pengakuan mereka Allah yang nenek moyang mereka alami. Dengan darah dan daging, mereka percaya dengan darah dan daging. Allah yang termasuk darah dan daging.
Maka jika kita baca kisah 7 ayat 1 akhir, Stefanus memberitakan secara benar kepada orang Israel. Stefanus membawa khotbah dan berseru, dengarkanlah, Allah Abraham menampakkan dan memberi janji dan menuntun, karena menuntun Abraham sehingga Abraham mendapat nama Hebrew. Hebrew itu artinya, tinggalkanlah keluarga bapamu, keluarga anak saudara dan kampung halaman. Tinggalkanlah ayahmu, sanak dan kampung halamanmu, dan Abraham pun mentaatinya. Dia menjadi Hebrew. Dengan secara jelas mereka mendengarkannya, nama Hebrew itu ada di tengah-tengah mereka selama ribuan tahun. Yaitu Allah yang Abraham jumpai, Allah yang bersumpah dengan Ishak. Allah yang menetapkan peraturan dan perintah dari apa yang dijanjikan oleh Yakub. Alkitab mengatakan Nasar yang dijanjikan oleh Yakub sesudah mimpi di padang gurun itu ditetapkan sebagai peraturan dan perintah oleh Allah. Allah itu sebenarnya malaikat. Demikian Stefanus memberitahukannya. Malaikat itu berada di jemaat padang gurun. Musa yang menerima hukum Taurat dari malaikat itu juga berada di padang gurun. Dan kalian sudah menerima hukum Taurat tetapi tidak melaksanakannya. Demikian dia menghardik mereka dengan keras. Dan berkata, Allah yang kita harus sembah berada di sebelah kanan surga. Demikian dia menyaksikannya, karenanya ia dibunuh dengan dilempari batu. Sesudah melihat itu, aku adalah orang Farisi dan ahli Taurat dari ahli Taurat. Apabila mendengar khotbah Stefanus, ya apa yang mereka pelajari dan mengajar, itu sia-sia dan putus asa. Dia menganggap Stefanus patut dibunuh. Tetapi Yesus menampakkan diri, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau? Aku adalah Yesus yang engkau aniaya itu. Waktu itu dia sadar apa yang disaksikan oleh Stefanus itu selaras dengannya. Dia bertobat dan berubah. Dan dituntun oleh Roh Kudus, akhirnya mati syahid seperti Stefanus. Itulah Paulus. Demikian secara benar Allah yang disebut sebagai Yehova. Malaikat Yehova sebagai yang disebut Yehova tidak memiliki wewenang yang membinasakan iblis. Tetapi memiliki tenaga untuk mengurung dan menekan mereka sampai kedatangan Tuhan. Tetapi tidak memiliki otoritas untuk menghakimi dan menghukum. Tidak dapat menyelamatkan roh jiwa dari dosa. Hanya menyelamatkan tubuh mereka sebagai nubuatan. Roh jiwamu akan diselamatkan seperti itu. Dan dengan cara membinasakan tubuh mereka bernubuat, roh jiwa orang berdosa akan binasa seperti ini. Demikian dia adalah roh penubuat yang dikaruniakan kepada tubuh. Akhirnya Yesus Kristus datang, yakni alasan anak Allah menampakkan dirinya untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Maka Yohanes 16 ayat 11 mengatakan Raja dunia telah dihakimi. Dia adalah yang memiliki kuasa langit dan bumi dan yang memiliki wibawa untuk menghakimi. Bukan hanya itu, dia menyelamatkan roh jiwa orang yang percaya. Supaya memastikan hal kita mendapat keselamatan, dia mencurahkan Roh Kudus. Memateraikan mereka yang mendapat keselamatan dengan kepenuhan Roh Kudus, demikian membedakannya. Apa itu hukum Taurat? Yohanes 1 ayat 17 mengatakan, hukum Taurat itu disampaikan oleh Musa. Galatia 3 ayat 19 mengatakan, malaikatlah yang menampakkan kepada Musa dan menyatakan hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah yang dititipkan dalam tangan malaikat sampai kedatangan anak Allah. Akhirnya Yesus Kristus datang dan mengatakan mengenai kebenaran dan kasih karunia. Maka malaikat Allah, Tuhan yang menampakkannya dalam nama Yehova, menyampaikan hukum Taurat.
anak manusia, yaitu anak Allah yang datang dalam nama Yesus. Menyampaikan kepada kita kasih anugerah dan kebenaran. Saya dan saudara diselamatkan karena kasih anugerah. Itu disebut sebagai Injil atau kabar baik. Kita menerima kasih anugerah oleh karena Injil. Ia menyatakannya dalam nama Bapa, yaitu Yesus. Matius 1, 21-23 mengatakan nama Yesus saja menyelamatkan umatnya dari dosa. Maka nama itulah Immanuel yang berada bersama dengan Allah. Maka nama Yehova bukan Immanuel. Nama Yehova adalah nama yang diberitakan kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakob saja. Sedangkan nama Yesus itu adalah nama yang diberitakan ke seluruh dunia. Itu nama yang harus diberitakan terus-menerus. Kisah 4 ayat 12 mengatakan di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain nama Yesus yang memberikan keselamatan. Oleh sebab itu kita percaya dan menerima nama Yesus, kita diberi hak untuk memanggil. Diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah dan memanggil Allah sebagai Bapa. Demikian Yohanes 1 ayat 12 berkata, demikian nama Yesus adalah nama Bapa. Hanya yang datang nama Yesus saja yang kekal. Maka malaikat Yehova itu daripada mulanya sampai 2000 tahun yang lalu saja. Sampai saat dia naik ke tahta sebelah kanan. Sampai saat anak manusia naik ke tahtanya. Sejak pada mulanya anak manusia datang ke dunia ini dengan hati anak manusia. Dia bangkit dan baru 2000 tahun yang lalu masuk ke surga. Dan sampai saat itu malaikat Allah, Tuhan yang menjaga tahta memerintahkan surga sampai saat itu menyerahkan semuanya karena pemiliknya datang. Maka itu artinya dengan nama Yehova tidaklah kekal. Karena 2000 tahun yang lalu tugasnya berakhir. Tugas malaikat Tuhan dalam nama Yehova itu terbatas. Tetapi Yesus Kristus kekal. Baginya tidak ada akhir, tetapi tetap kekal. Alkitab mengatakan, apa itu hukum Taurat? Yaitu yang dititip kepadanya sampai kedatangan anak Allah. Dia akan mundur pada hari anak Allah masuk di surga. Demikian malaikat Tuhan memiliki batasan. Yaitu tugasnya berakhir, tetapi anak Allah yang memiliki nama Yesus itu kekal. Melalui Injil kita tidak dibiarkan untuk menjalankan kehidupan iman dalam nama yang berakhir adalah nama yang bernubuat tetapi tidak menyelamatkan umat. Tetapi kepada kita diberikan nama yang kekal, nama Immanuel. Supaya memiliki iman dalam nama Yesus, diberikan kebenaran dan dimateraikan dengan Roh Kudus. Demikian kita harus mengenal Yesus dan Yehova. Yang menampakkan dalam nama Yehova adalah malaikat Allah, Tuhan. Yang menyatakan dalam nama Yesus adalah anak Allah. Maka firman-Nya, siapapun tidak pernah melihat Allah. Manusia maupun malaikat tidak dapat melihat Allah. Seperti kita melayani Allah, sampai menyerahkan nyawa meskipun tidak melihatnya. Demikian juga malaikat adalah roh-roh setia yang melayani Allah meskipun tidak melihat Allah. Tetapi hanya yang keluar dari pangkuan Bapa saja melihat Allah. Demikian Yohanes 6 ayat 46 mengatakannya. Maka anak manusia menyatakan dalam nama Yesus saja melihat Bapa. Dialah yang menyatakan dirinya ke dunia sebagai gambar wujud Allah. Maka kita harus mengenal dengan jelas, yaitu nama Yehova berada di jemaah padang gurun. Demikian kisah para rasul 7 ayat 34 dan seterusnya. Tetapi pada jemaat perjanjian baru, dia berada bersama dengan jemaatnya dalam nama Yesus.
Roh Kudus tidak pernah datang kepada kita dalam nama Yehova. Tidak pernah membasmi roh najis dalam nama Yehova. Maka mereka yang memanggil nama Yehova tidak pernah membasmi roh najis, malah ditipu. Tetapi dalam nama Yesus kita bisa membasmi roh jahat. Hanya anak manusia saja yang datang sebagai anak Allah untuk membinasakan iblis. Maka memerintahkan kita juga untuk membasmi roh najis. Maka nama Yehova yang tidak menyelamatkan roh jiwa umat Israel, meskipun pemimpin mereka sampai pada kemenangan dari perang. Demikian ada batasannya. Tetapi kita mengutuki roh najis dalam nama Yesus. Dan kita memiliki kuasa untuk menyelamatkan mereka yang dikuasai oleh roh najis. Demikian secara jelas nama Yesus dan Yehova itu lain. Dan yang menampakkan dalam nama Yehova adalah Allah nenek moyang mereka, yang menyatakan dalam nama Yesus adalah Allah kita. Dialah Allah yang kita terima dan layani, dan Bapaknya adalah Bapa kita juga. Dia saja kekal, dia saja berada dengan sendirinya daripada mulanya. Di Amerika banyak gereja yang memakai Alkitab yang dipisahkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Gereja Baptis mereka juga tidak menggunakan Perjanjian Lama sebagai ayat dasar bagi firman pada hari Tuhan. Tetapi karena kebanyakan orang Kristen menggunakan Alkitab Perjanjian Lama dan Baru yang dijilid menjadi satu sehingga banyak yang bingung. Maka kadang menyebut Yesus dan Yehova sembarangan campur aduk. Sampai yang ada memanggil Bapa Yehova. Tetapi Ibrani 1 ayat 5 dan 7 mengatakan ia tidak boleh memanggil Allah Bapa dan tidak berhak menjadi anak Allah. Namun demikian, apabila memanggil Bapa Yehova itu benar-benar mereka sembarangan. Maka di dalam nyanyian pujian sering ada seruan Yehova. Yehova atau pengkhotbah yang terkenal sering memanggil Yehova, Yehova. Jika saudara mengikuti tradisi itu akan menyesal. Kita harus mengenal yang dikehendaki oleh Allah. Sebab oleh itu, saya mengajak saudara untuk melaksanakan gerakan Berea. Meskipun kita dianiaya, kita harus kembali kepada Alkitab. Demikian malaikat Yehova, anak Allah itu dibedakan. Malaikat Yehova itu bukan anak manusia, tetapi adalah roh yang bernubuat mengenai anak manusia. Hanya anak manusia saja, anak Allah. Saudara dan saya adalah yang minum darah anak manusia dan makan daging anak manusia. Kita adalah yang menerima rohnya. Haleluya. Kita memegang tangan, kita berseru 3 kali. Jika tidak ada roh Kristus, bukanlah milik Kristus. Mulai. Jika tidak ada roh Kristus, bukanlah milik Kristus. Jika tidak ada roh Kristus, bukanlah milik Kristus. Jika tidak ada roh Kristus, bukanlah milik Kristus. Kita adalah yang minum darahnya, yang makan dagingnya, yang menerima rohnya. Kita bukan dikarenakan malaikat Yehova. Kita adalah yang dikarenakan Yesus. Kita adalah yang dikarenakan Yesus. Malaikat Yehova adalah roh sorga yang dititip tugas-tugas bendahara atau pelayan utama sampai anak Allah masuk ke sorga sebagai anak manusia karena kerendahan hati dan menaati sampai mati, tidak menganggap setara dengan Bapa, tetapi merendahkan diri dan menaati sehingga menang, lalu masuk ke sorga sebagai kebangkitan. Keberadaan malaikat Yehova menyaksikan hati Yesus Kristus itu yang nyata, yang terjadi secara realitas. Mari kita berdoa supaya saudara dan saya memiliki hati Yesus. Milikilah hati itu, yaitu hati Yesus Kristus. Dia setara dengan Allah dan dialah gambar wujud Allah. Dia tidak menahan kesetaraan dengan Allah itu, tetapi merendahkan diri menjadi manusia, supaya mentaati dan menaklukkan diri kepada Bapa sampai mati. Dia datang ke dunia ini, akhirnya mati di kayu salib. Saya memohon sambil memberkati saudara, supaya saudara memiliki hati Yesus Kristus, karena malaikat Yehova pernah ada di surga. Karena malaikat Yehova pernah berada di surga, kita mengenal dengan jelas tentang perkara anak manusia. Tidak bisa mengenal lebih jelas daripada itu.
Kita menggenggam tangan lagi dan berseru, mari roh jiwaku ketahuilah anak manusia. Mulai, mari roh jiwaku ketahuilah anak manusia. Mari roh jiwaku ketahuilah anak manusia. Mari roh jiwaku ketahuilah anak manusia. Mari kita berdoa dengan suara keras supaya kita mengenal anak manusia lebih dalam. Supaya Roh Kudus menerangi kita agar kita mengenal anak manusia. Sedikit tambahan dari saya, tidak lebih dari 20 menit semoga. Tadi dikatakan bahwa Allah yang kita sembah tinggi dan agung. Agung itu sama artinya dengan besar ya. Siapa yang bisa mengenal Allah yang sebagai yang tinggi dan agung? Allah yang adalah roh, yang begitu besar, yang merupakan yang terang tidak terhampiri. Tapi kita harus mengenalkan, karena hidup kekal adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar. Kita tahu adalah anak Allah yang berada bersama dengan Allah daripada mulanya. Hanya anak Allah yang melihat Bapa, maka hanya anak Allah yang mengenal Bapa. Dia mengenal Bapa, karena itu dia mengakui Bapa lebih besar daripadaku. Karena pengakuan anak Allah seperti itu, ketika Bapa menciptakan sorga untuknya, anak Allah tidak berani menerima sorga seketika itu. Karena dengan langsung kita tahu semua ya, dengan langsung dia keluar dari pangkuan Bapa menuju sorga. Itu adalah terjadi kesetaraan kedua yang sama tinggi. Kita tahu Bapa, Anak, Roh Kudus sama tinggi. Dari Alkitab kita tahu bahwa anak Allah adalah yang setara dengan Bapa. Anak Allah adalah gambar wujud Allah. Seperti kita manusia, kita punya tubuh, roh, jiwa. Kita tidak bisa mengatakan, karena kita orang berea, kita orang ilahi, kita tidak bisa mengatakan, oh roh jiwaku lebih penting. Tidak. Tubuh kita penting, tanpa tubuh kita tidak bisa menopang roh jiwa kita. Kita tidak bisa menjalankan kehidupan iman. Jadi tubuh dan roh jiwa itu setara kan, sama penting. Maka demikian gambar wujud Allah adalah yang setara dengan Bapa. Tapi karena anak mengenal Bapa, betapa dia tinggi dan agung, maka dia tidak berani menerima surga dalam keadaan setara. Dulu saya ditanya bagaimana meninggikan yang sudah tinggi, dua-duanya yang sudah tinggi mentok, bagaimana lagi meninggikan yang satu. Kita tahu ya bagaimana dari penjelasan Pak Kim dan Ibu Ko. Meninggikan yang sudah tinggi mentok, maka caranya
satu itu merendahkan diri serendah-rendahnya. Maka itulah yang dilakukan oleh anak Allah. Dia merendahkan dirinya tanpa batasan. Dia mengambil jalan air. Dia adalah yang telah datang dengan air. Air selalu mencari tempat yang paling rendah kapanpun dan selama-lamanya, selalu itu sifatnya. Itulah cara anak Allah meninggikan bapaknya yang dia akui lebih besar daripada dirinya. Dengan merendahkan dirinya tanpa batasan. Kita tahu bagaimana anak Allah merendahkan dirinya. Dia adalah Allah, pencipta. Bisa aja dia datang ke dunia ini sebagai yang rupawan, terkenal, kaya dan sebagainya. Apa yang mustahil bagi Allah? Tapi apa yang dia pilih? Menjadi manusia. Manusia itu lebih rendah dan hamba di sorga, hambanya di sorga. Sudah itu tidak ganteng, tidak kaya, keluarga miskin, pekerjaannya juga tukang kayu. Tinggal di kota yang miskin, yang diremehkan di negaranya. Dikatakan seperti tunas dari tanah kering. Saya suka tanaman. Kalau tanamannya tumbuh subur, hijau, daunnya lebat. Kalau lewat, berhenti sebentar, menikmati betapa suburnya, rindangnya hijau. Kemudian lewat. Tapi kalau pohon yang dari tanah kering, kurang pupuk ya. Kita tahu kan rantingnya betapa tinggi tapi tipis sekali. Daunnya kecil-kecil, mungkin kadang kuning. Begitu ngelihat kita akan mengernyitkan dahi kita dan udah lewat aja. Seperti itu Yesus. Lihat dia, kasihan. Lewat gitu. Tanpa kesan dan dilupakan. Tidak akan dinikmati dan diingat. Seperti itu, secara sosok, secara fisik dia datang sebagai yang paling rendah itu. Filipi mengatakan untuk merendahkan dirinya, dia bukan saja mengosongkan dirinya, dia mengosongkan dirinya, mengosongkan kealahannya. Dia menjadi manusia yang sama seperti kita, penuh dengan kelemahan, sakit, lapar, haus, letih. Dia mengosongkan kehendaknya. Hanya kehendak Bapak. Bapak bilang A, Bapak bilang B, titik koma semua kehendak Bapak. Dia lakukan, dia taati. Bahkan satu kehendaknya pun di Taman Getsemani pun tidak dikabulkan, jadilah kehendakmu. Dalam kerendahan hati yang luar biasa itu, tunduk taat sampai mati di kayu salib. Begitu Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana cara dia meninggikan Bapa dengan cara merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Kenapa begitu penting Tuhan tunjukkan kepada kita juga? Kenapa kita harus mengenal kerendahan hati Tuhan Yesus? Apa gunanya bagi kita? Bagaimana kita bisa, seandainya gini, Pak Kim atau Buko ada di satu tempat yang orang tidak pernah mengenal orang Berea, nggak pernah mengenal gerakan Berea atau orang Songrak. Kita lihat fisik beliau-beliau, apa yang unggul? Udah seperti oma opa kan, kecil sepertinya ringkih. Mungkin orang akan lihat lewat aja, tapi karena kita orang Berea, kita tahu bagaimana kita menghormati kan, ya kan? Sikap kita terhadap Pak Kim atau Buko. Apakah kita akan lewat begitu saja? Jadi kita bisa mengenal sesosok yang tidak kita kenal itu dari orang di sekitarnya. Kita bisa mengenal Allah yang tidak bisa kita lihat dari Yesus. Bagaimana Yesus meninggikan, mengagungkan Bapaknya dengan cara merendahkan diri serendah-rendahnya. Kita bisa lihat kan bagaimana kalau orang penting, ada orang penting di sekitar kita, ya kan? Kita nggak tahu bahwa itu orang, seandainya kita nggak orang Afrika yang nggak kenal Jokowi. Jokowi berdiri samping, ya kan? Masa bodoh. Tapi kita rakyat Indonesia tahu itu presiden kita. Otomatis harus kita hormati kan? Sikap kita langsung gitu. Apa kita dengan sopan melayani gitu. Dari sikap orang hamba sekitar, anak buah di sekitarnya itu kita tahu, oh ini orang penting. Oh ini orang terhormat. Jadi kita penting mengenal kerendahan hati anak manusia, anak Allah.
Agar kita percaya bahwa Bapaknya, Allah kita itu adalah begitu tinggi dan agung. Dia itu pantas kita sembah. Agar kita bisa memiliki iman. Maka kita bersyukur ya, dengan Yesus menjadi anak Allah, menjadi anak manusia, bagaimana dia menyatakan Bapa kepada kita, sehingga kita percaya Bapa yang begitu tinggi dan agung. Kita minum darah, makan daging Yesus, ya kan? Kita masuk di dalam Yesus. Mungkin kerendahan hati anak manusia ini, kita menjalani ini karena kita terima Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dan dimateraikan Roh Kudus. Mungkin bagi orang di luar Kristen bisa aja menyanggah apa yang kita sampaikan kepada mereka. Itu bisa-bisanya karangan kalian orang Kristen, biarpun tercantum semua di dalam Alkitab. Kita tahu iman yang kita miliki, kita harus bersyukur. Iman orang Kristen yang kita miliki itu begitu jelas. Hakim mengatakan iman kita itu utuh dan sempurna. Iman yang kita miliki bukan yang samar-samar. Bukti, Hakim tadi mengatakan bukti kerendahan hati anak manusia. Ya, bukti anak Allah itu rendah hati. Itu kita bisa lihat. Bukankah angkasa ini diciptakan? Karena anak Allah tidak mau menerima sorga. Ya, karena dia ada yang rendah hati, maka diciptakanlah angkasa ini agar dia bisa lahir, mati, bangkit, naik ke sorga sebagai yang lebih rendah dari Bapa selamanya. Bukti kerendahan hati anak Allah adalah angkasa ini diciptakan. Belum kuat. Tadi Pak Kim katakan, keberadaan malaikat Yehova itu adalah bukti kerendahan hati anak manusia. Kalau seandainya anak Allah tidak rendah hati, bukankah anak Allah langsung dari pangkuan Bapa dia langsung menuju sorga? Maka malaikat Yehova tidak perlu diadakan bukan sama Allah. Karena langsung pemiliknya langsung memerintah sorga. Kita tahu malaikat Yehova, semua orang Berea tahu ya. Dia adalah kepala pelayan di sorga. Memerintah menjaga sorga sebelum anak manusia pemilik sorga masuk ke sorga. Bukankah dengan adanya malaikat Yehova di sorga, kita tahu itu adalah bukti kerendahan hati anak Allah. Karena dia tidak mau masuk langsung ke sorga sebagai yang setara dengan Bapa. Kalau malaikat Yehova tidak ada, kita bicara, kalau anak Allah tidak rendah hati, anak Allah langsung dari pangkuan Bapa menuju sorga. Bukankah saat Lusiel memberontak seketika itu langsung dihakimi dan dihukum sama pemilik sorga? Maka kita tahu kalau Lucifer sudah dibereskan di sorga, apakah ada perkara lagi di dunia ini? Bukankah kita semua mengalami langsung bagaimana karena Lucifer itu harus dikurung, tidak bisa diberesin oleh malaikat Yehova yang setara kedudukan, yang tidak punya hak menghakimi dan menghukum, maka dia ditangkap, dilemparkan ke angkasa ini. Bagaimana ulahnya membuat manusia jatuh dalam dosa. Bukti keberadaan dosa ada pada diri kita, pada sekitar lingkungan kita, bukan? Dan karena dosa, bukankah kita dalam sejarah tercatat bahwa Tuhan kita harus disalib karena dosa kita. Apakah sejarah bisa menghapus? Ada seorang, bahkan ini di sejarah orang Israel yang menganggap seorang penyesat dari Nazaret, mereka tidak bisa menghapus bahwa penyesat dari Nazaret itu disalibkan. Bukankah bangsa Israel sampai sekarang saat ini pun ada, masih berada? Dan bukankah yang punya iman bahwa anak Allah yang rendah hati datang sebagai manusia yang percaya bahwa anak manusia itu adalah anak Allah dan mati martir seperti Stefanus, seperti Rasul Paulus. Apakah sejarah bisa menghapus keberadaan mereka? Dan dengan keberadaan malaikat Yehova, bukankah pada kita sampai saat ini
Bangsa Israel yang begitu bangga dengan nenek moyang mereka. Bukankah mereka juga memiliki iman nenek moyang mereka? Mereka juga menyembah malaikat Yehova, Allah Yehova. Bukankah mereka begitu taat dan setia kepada hukum Taurat? Jadi ini menyatakan, ya kan, dengan adanya malaikat Yehova kita tahu Tuhan kita, Allah kita Yesus adalah anak Allah yang rendah hati. Karena kerendahan hati itulah maka semua dia datang sebagai anak manusia. Karena dia datang sebagai anak manusia, maka semua pekerjaan Yesus bisa tergenapi, pekerjaan Allah tergenapi. Sebelum terakhir saya mau bagi, kita baca Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Udah ya, kita baca bergantian aja ya, saya dulu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Amin. Di sini karena kerendahan hatinya Tuhan taat sampai mati, ya. Dan kerendahan hatinya Tuhan memenangkan kehidupannya selama di dunia ini. Jadi bagaimana kita menjalankan kehidupan iman kita? Kita bukan saja mengenakan Yesus, tapi kita juga harus memiliki hati Yesus. Dengan hati Yesus seperti itulah kita baru bisa menang seperti Tuhan adanya menang. Karena Tuhan menang, dikaruniakanlah, dikatakan bahwa supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Dengan cara itulah kita memiliki hati Yesus. Dengan cara itulah jalan bagi kita untuk mencapai kerajaan wibawa dan kemuliaan yang sesungguhnya. Demikian dari saya. Kita suruhkan 3 kali ya. Mari roh jiwaku milikilah hati Yesus Kristus. 3 kali. Mari roh jiwaku milikilah hati Yesus Kristus. Mari roh jiwaku milikilah hati Yesus Kristus. Mari roh jiwaku milikilah hati Yesus Kristus. Amin. Kita jatuh
sertailah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan dan tuntunan Roh Kudus menyertai jemaat Berea yang bertekad memiliki hati Yesus sekarang dan sampai selama-lamanya. Selamat sore. Yesus di muka